Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Tampubolon, NPM 1905 170039 dari Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang laporan keuangan dan laporan audit. Laporan keuangan ialah secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga pada stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Adapun jenis-jenis laporan keuangan, yakni terdapat 5 jenis laporan keuangan utama pada bisnis. Semuanya disesuaikan dengan bentuk transaksi yang terjadi dalam perusahaan, karena setiap laporan ini memiliki fungsi dan prinsip yang berbeda. Tentu mereka yang membuat laporan ini harus bisa memudahkan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan peruntukannya. Yang pertama ialah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ialah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan keuangan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai ketentuan yang dipersilakan tersebut. Yang kedua, laporan arus kas. Jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas atau biasa disebut dengan cash flow ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Yang ketiga ialah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan yang penting terutama untuk perusahaan publik. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan, penurunan maupun dari aktiva bersih atau kelayakan periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Yang keempat adalah laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan neraca atau balance sheet. Biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun aktiva serta hal-hal yang diwajibkan perusahaan dalam satu periode. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Yang terakhir adalah fungsi laporan keuangan untuk bisnis. Fungsinya itu ada 3, yakni untuk menilai kondisi usaha, yang kedua sebagai bahan evaluasi, dan yang ketiga dalam bentuk pertanggungjawaban. Selanjutnya kita membahas mengenai tentang pengertian laporan audit. Kita bahas adalah laporan audit. Laporan audit adalah laporan yang berisi opini audit yang dikeluarkan oleh auditor independen setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan entitas dengan laporan terkait. Itu termasuk laporan keuangan, akun manajemen, laporan manajemen, atau laporan lain seperti laporan yang sesuai. Sebagian besar laporan tersebut diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan profesional auditor terhadap kriteria atau standar pengukuran. Selanjutnya, fungsi laporan audit. Laporan audit digunakan oleh banyak pemangku kepentingan termasuk manajemen entitas, dewan direksi, pemegang saham, investor, badan pemerintah, bank, dan masih banyak lainnya. Tahapan dalam membuat laporan audit yang pertama ialah meminta dokumen keuangan. Yang kedua, mempersiapkan rencana audit. Yang ketiga, menjadwalkan rapat terbuka. Yang keempat, melakukan kerja lapangan di lokasi. Yang kelima, menyusun laporan. Dan yang terakhir adalah menyiapkan pertemuan penutupan. Demikianlah yang bisa sampaikan mengenai tentang laporan keuangan dan laporan audit.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.